dijelasin deh. Hari ini mau kemana? Kalau minta KTP fotokopi ya, fotokopi. Udah istirahat? Sama data yang lain ada data lain. Sebentar aja Pak. Covernya beda, itu mah tembok, ini mah kan SPKT, beda tuh. Ya, Pak. Gimana? Backlight nggak kan? Dim, mana Dim? Bisa sebelah kiri. Mana Dim? Nah, Enggak, ke sini. Oh, Dim, sini mana Dim? Makasih. Ya, Pak, ini bisa dijelaskan Pak, ini pelaporan ini siapa yang dilaporkan dan dasarnya seperti apa Pak? Sekali lagi dari awal bahwa klien kami seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa dia melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga akan adanya kelalaian dan pembiaran di sini. Maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melapor saudara AS. Kan saudara AS dengan laporan polisi ini. Posisinya? Ya. Disebut aja Pak. Disebut aja. Laporan polisi nomor? Nomor berapa laporan polisinya itu? Nomor STPPL B 106 garis miring 2 2026 SPKT Polres Sukabumi Polda Jawa Barat. AS ini siapa? Bisa dipertegas ya? Ya kan AS ini adalah ayah daripada almarhum Nizam gitu. Karena kenapa? Akan kita anggap itu adalah kelalaian dan pelantaran. Karena ada SMS chat sebelum almarhum meninggal, chatnya itu dalam bahasa Sunda tuh seperti apa? Dijelasin chatnya. Sepertinya udah mau itu gitu sakit. Terus? Bahkan si Raja sakit sampai kak sakit paru-paru ngomongnya katanya. Terus teteh bilang bahwa gimana? Jadi intinya begini, ada chat dari bapaknya Nizam ke ini tanggal 17 Februari ya. Jadi 2 hari sebelum meninggal, isinya menyampaikan bahwa Nizam ini sakit di rumah. Dia bilang kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Ya biarin aja sampai kalaupun dia meninggal tinggal dimakamin di pemakaman keluarga dekat bapaknya si bapak ini yang kita laporkan gitu. Oke. Ya, jadi kemarin ada juga sedikit yang kita mau luruskan bahwa dia menuliskan status di statusnya dia jangan percaya kepada ibu kandung. Artinya kenapa? Kan bahwa dia bilang walaupun dulu dulu bersama dengan ibunya saya membiayai. Ya di belahan dunia manapun juga yang namanya laki pasti membiayai anaknya. Artinya itu kewajiban, nggak usah pakai dibicarakan bahwa saya membiayai, itu udah kewajibannya dia. Itu yang pertama. Kan yang kedua, dulu ketika anak itu dari kecil sampai umur 7 tahun dirawat oleh ibunya dalam keadaan sehat, kan bahagia dan sebagainya. Nah, ketika kan berpindah alih kepada ayahnya, kan kalian tahu apa yang terjadi, kan mengakibatkan apa? Kita nggak usah bicara lagi lah apa yang terjadi. Nah, yang kita bingung bahwa kan ada perubahan fisik, misalkan kayak kalian ya punya anak, kita semua juga punya anak. Misalkan kita ketemu pagi anak kita, totonya sore anak kita ada perubahan fisiknya apa? Misalkan, jatuh, luka atau gimana? Kita kan pasti tanya, tuh kenapa lukanya? Gitu loh, kan kenapa jatuh atau main bola atau main sepeda? Nah ini kenapa pembiarannya terlalu lama? Gitu loh, ini pembiarannya terlalu lama. Nah, artinya bahwa kemarin ketika diminta dibawa ke rumah sakit, dia jawabnya apa? Belum ada waktu, masih sibuk. Belum ada waktu sampai sibuk. Terus
kalau apa? Kalaupun meninggal, Kalaupun meninggal, ikhlaskan lah. ikhlaskan lah. Berarti secara tidak langsung ada pembiaran dari ayah. Nah itu dia, kan ada pembiaran itu pasalnya gimana coba Nah, dijelaskan? pasalnya disebutkan yang kita laporkan itu pasal 76B, junto pasal 77B. Nah, disitulah pembiaran, bahkan baru dibawa ke rumah sakit besoknya, padahal dilihat ada luka lebam, luka bakar. Disitulah pembiarannya, dan ibunya sudah sampaikan kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit, hingga menyebabkan si anak meninggal dunia. Ya, ada 2 LP itu ya, satu terhadap apa namanya itu berhubungan kita laporkan ibu tirinya Iya. dalam proses rekom, karena kita melaporkan sampai berhubungan dengan pembunuhan berencana, karena ada dugaan seperti itu. Pernyataan dari Reza Indragiri, apa namanya itu ahli forensik, psikologi forensik menyampaikan juga demikian. Jadi dugaan itu bisa saja terjadi. Berarti dugaan pembunuhan berencana itu dasar dari laporan chat itu berarti ya? Kenapa? Dugaan tadi ada dugaan pembunuhan berencana itu dasarnya dari laporan chat Oh yang bukan, artinya bahwa itu kan dugaan pembunuhan berencana itu kan kepada ibu tirinya, Kepada ibu ya tirinya. kita laporkan dugaan berencana. Nah, kan kalau kepada ayah sendiri kita laporkannya itu adalah kelalaian, ya kan, Kelalaian. pembiaran, ya kan, lalu penelantaran. Itu yang kita laporkan sendiri. Nah, Pak, sebenarnya yang kalau ayah dari almarhum ini suka memberikan kesempatan nggak sih untuk bertemu sama ibu kandungnya ini, Pak? Gini, kan sudah 4 tahun, kan ibu kandungnya tidak bertemu kepada anaknya. Kenapa? Kan gitu loh. Karena dihalang-halangi. Bahkan diceritakan apa? Katanya tuh sudah meninggal. kan bahwa ibunya diceritakan sudah meninggal. Lalu kenapa ibunya kan tidak berupaya mencari anaknya? Karena traumatik. Kan ibunya ini menderita trauma dari mulai mengandung sudah KDRT gitu loh, sudah KDRT. Ya kan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain tuh? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok, Pak. Iya, rambutnya dipotong pakai golok, terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Lah kalau orang trauma kan nanti kalau mau nyamperin anaknya karena tahu mantan suaminya seperti itu tipikalnya, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Akhirnya udahlah, kan pasrah aja gitu ya Teh ya. Tuh, pasrah aja. Ya, Pak, mungkin bisa dipertegas harapan dari laporan ini seperti apa, Pak? Harapannya. Harapannya, ya harapannya segera Diproses. segera proses dengan cepat, Polres Sukabumi kita berharap karena juga kasus ini sudah menjadi atensi, artinya dari Komisi 3, dari KPAI sendiri sudah melakukan atensi terhadap kasus ini. Cukup. Ya. Bu, berarti udah berapa lama Bu gak ketemu sama anak itu? Ada 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahun. Ibu terakhir komunikasi seperti apa sama almarhum? Dan terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Enggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayahnya. Terus selama ini ibu berarti ada di mana, Bu? Ada di Cianjur, Di Pak. Cianjur. Tapi tahu Bu anak ibu pesantren Iya, tahu. pernah jenguk? Ibu yang nganterin. Saya yang antar ke pesantren Di, Cuma ngantar doang. di 4 tahun yang lalu itu. di 4 tahun yang lalu. Bu, itu kan kata ibu tirinya kan sakit ya, benar nggak Bu? Sakit apa? Darah apa gitu? Leukemia, Kimia itu. Kata ibu tirinya mah. Kalau menurut ibu, Menurut saya ada kejanggalan. Kejanggalan. Bu, mungkin bisa diceritakan Bu sedikit gimana sih karakter dari ayah almarhum ini selama bersama ibu gitu, Bu? Ya, Katanya mungkin temperamental atau Ya, dan lain sebagainya, ya. mungkin bisa diceritakan. Iya juga temperamental. Apa yang pernah diderita KDRT ibu waktu dulu, Bu? Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal aja, meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kenapa alasannya kan ibu bilang seperti itu? Ya nggak tahu alasannya karena saya dulu emang dia menikah sama orang lain. Saya tanya, ya ini kenapa ya, nah ada banyak kalau pulang ke rumah teh banyak cupangnya gitu. Oh, Bu, mungkin terakhir Bu, ini kan almarhum sudah tidak ada, Bu, ya. Mungkin doa dari seorang ibu itu seperti apa, Bu, terhadap Ya almarhum? doa yang terbaik kalau buat anak itu. oke? Ya. Ya, siap. Yuk. Terima kasih. Yuk. Yuk, dua anak mana? Lagi lihat rekam. Apa jalan rekam? Itu kan
Oke, pemirsa hotspot baik Krisnamurti, hari ini sudah kelar laporan Ibu Mira dan Ibunda Nijam Syafi'i ini ke Polres Sukabumi. Setiap ada kasus kan bisa satu orang banyak sekali pelapor di kiri kanan daerah sini mengenai satu kejadian gitu. Sudah kita diskusikan berbagai itu. Nggak jadi masalah mereka. Kita lihat saat ini keadaan Ibu Krisnawati. Ibu Krisnawati keadaannya cukup shock. Pemirsa hotspot by Krisnamurti. Jakarta, Pak. Oke, terima kasih, Pak.